Baik, Bismillahirrahmanirrahim, sobatan semua. Kembali di edisi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Irjen terkait dengan bagaimana meningkatkan semangat etos kerja. Sebagaimana ketahui bahwa yang namanya manusia kadang-kadang kita mengalami naik turun dalam semangat hidup ini, termasuk dalam masalah pekerjaan. Nah, kali ini insya Allah Bapak Irjen akan memberikan kisi-kisi bagaimana agar kita supaya bisa tetap semangat dalam berkinerja sebagai aparatur sipil negara tentunya di Kementerian Hak Asasi Manusia ini. Baik, selamat pagi Pak Irjen. Selamat pagi Pak Wildan. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selalu semangat. Semangat pagi. Semangat pagi, luar biasa. Apa kabar Pak di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur dan kita sehat, kita siap untuk kerja tempur lagi. Luar biasa. Baik nih Pak, kadang-kadang saya sendiri lah ya Pak mengalami yang namanya jadi pegawai itu ada masa-masa kita semangat gitu Pak, berkantor, berkinerja seperti, tapi ada masa-masa momen-momen tiba-tiba kita down Pak, jadi malas berkinerja, malas ke kantor. Itu gimana tuh Pak untuk menyikapi hal semacam itu Pak? Bapak kan tentu lebih senior karena sudah lama juga Pak berkecimpung di birokrasi Pak. Siap Pak. Ya Pak Wildan. Siap. Semangat pagi memang terkait dengan etos kerja ini memang harus ada. Ya, setiap hari, setiap bekerja harus kita punya yang namanya etos kerja, motivasi itu. Untuk meningkatkan semangat dan etos kerja memang membutuhkan yang namanya kombinasi mindset, kebiasaan yang positif, dan lingkungan yang mendukung. Ada beberapa yang memang perlu kita garis bawahi terkait dengan bagaimana etos kerja. Yang pertama, kita harus ketika kita kerja, kita harus punya yang namanya apa sih yang kita mau perjuangkan dalam bekerja ini. Kita harus punya niat. Jadi kita pertama kali kita keluar dari rumah, kita harus punya niat. Nah, itulah kita baru nanti akan menemukan namanya makna dalam bekerja. Ingat kembali alasan mengapa Anda bekerja dan bagaimana bekerja Anda berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Ingat pada waktu kita melamar pekerjaan, ketika kita ditanya kenapa Anda mau bekerja di ASN, saya kepingin meningkatkan harkat derajat. Waktu wawancara itu wawancara itu ingin meningkatkan harkat derajat keluarga dan diri. Itu ingin membangun, mengabdi pada bangsa, mengabdi pada bangsa. Nah itu harus ditemukan, harus ada itu. Terus jika merasa jenuh, maka cari aspek dalam pekerjaan yang bisa memberikan kepuasan atau yang bisa membuat tantangan-tantangan baru. Nah, tetap yang kedua saya berharap tetap tujuannya harus jelas. Niat nawaitu saudara ketika keluar dari rumah untuk bekerja, dan bekerja itu untuk apa? Bagaimana bekerja itu harus saudara pahami dan saudara tahu diri sendiri. Saya mau kerja itu untuk apa? Pasti saudara akan tahu. Buat target harian, mingguan, atau mungkin bulanan agar sesuatu yang bisa dicapai dan itu menjadi motivasi saudara. Target tahunan saudara, target 5 tahun harus ada. Target saya ketika saya mau kerja, saya mau merantau, saya mau menghajikan kedua orang tua. Nah itu target besar. Ada jangka pendek, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Barulah saudara menggunakan metode misalnya smart goal. Bagaimana goal itu bisa, apa yang menjadi harapan saudara bisa terpenuhi. Ya. Ada spesifik, ada kegiatan-kegiatan spesifik, ada measurable, ada achievable, ada kerelevanan, dan ada tim bondnya itu ada tenggat waktunya. Terus yang ketiga, saudara harus punya yang namanya disiplin. Ada saudara memegang yang namanya manajemen waktu yang baik. Jangan malah justru bermalas-malasan. Jangan malah saudara nanti saja. Ada yang memang perlu, saya harus ini, pada jam ini saya harus ke sini, saya harus ke situ, harus ada. Jadi harus punya jadwal pribadi ya Pak. Nah, gunakan to-do list atau aplikasi manajemen tugas untuk menjaga kefokusan Anda. Sehingga Anda fokus ketika kerja itu, ketika saudara punya target, punya waktu, saudara ada yang namanya kefokusan. Terus terapkan teknik Podomoro. Apa nih Pak Podomoro? Podomoro itu kalau bahasa Jawa itu semuanya pada kesini, semua pada ngikut kita gitu ya. Ya, jadi kerja fokus misalnya 25 menit, istirahat 5 menit, agar tetap produktif tanpa kelelahan. Jadi Anda juga harus menjaga efektivitas kerja saudara, maka Podomoro saudara harus punya, saya bekerja tapi saya juga harus ada istirahat. Jadi harus tetap menjaga yang namanya bagaimana fisik mental kita. Jadi tetap ada porsinya ya Pak. Ya. Nah, yang keempat itu tadi jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, olahraga yang teratur, makan yang bergizi untuk menjaga energi kita agar kita tetap fit dan kita bisa fokus. Kita tidak hanya duduk saja, nanti kaki nggak bergerak, pinggang nanti sakit, otak nggak bekerja, bingung, lupa. Itu mungkin karena Anda kurang istirahat, kurang olahraga, sehingga nanti bisa saja menimbulkan mudah untuk stres. Nah, oleh karena itu kelola stres dengan saudara olahraga, kelola stres dengan cara saudara kadang meditasi. Kalau orang Islam dengan berzikir, dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang rutin, tapi ada juga ibadah-ibadah yang sunat. Hobi juga mulai saudara, apa hobi saya ya, mulai dikerjakan, jangan ditinggal saja. Nah, terus selanjutnya berbicara dengan orang yang dipercaya. Saudara harus punya teman. Ya, teman curhat gitu ya. Ya, kalau dalam teori sosial itu ada yang namanya zone politikon. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Jadi kalau ada masalah nggak dipendam sendiri. Nggak dipendam sendiri, iya. Nanti membatu, nanti tersumbat. Nah, itu dia. Yang kelima, bangun lingkungan kerja yang positif. Saudara harus bisa bersosialisasi. Saudara harus bisa beradaptasi dengan rekan kerja, dengan teamwork saudara, sehingga menimbulkan support dan inspirasi-inspirasi yang baru. Sehingga ada yang namanya keberbaharuan. Saudara terinspirasi.
Nah, itu karena apa? Karena support, karena saudara bersosialisasi, karena saudara punya rekan-rekan kerja yang saling mendukung, dan saudara di tengah-tengah itu, sehingga saudara bisa melihat, memandang, memperhatikan kanan kiri saudara, muka belakang saudara, dan saudara bisa membuat satu langkah-langkah yang positif. Ciptakan suasana kerja yang nyaman, baik di kantor, di rumah, maupun ketika saudara sedang bersosialisasi di luar. Siap. Itu sehingga saudara merasa happy, goalnya itu happy, semuanya saudara harus happy. Apapun, kalau kita happy, berpikir positif, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Terus yang keenam, tingkatkan keterampilan dan kompetensi saudara. Saudara harus meningkatkan bagaimana kerja yang baik, perlu ilmu yang baik, perlu tambahan nutrisi. Apa itu? Kita harus mulai, kalau lulusan SMA, mari harus belajar menjadi S1. Dari S1 belajar menjadi S2. Dari S2 belajar menjadi S3. Dari S3 belajar menuju S-Blok. Pokoknya terus kita harus tingkatkan. Ilmu itu kita cari mulai dari dalam kandungan sampai ke liang kubur. Nah, kita harus belajar ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kata Nabi suatu saat, ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Nabi, bagaimana agar saya bahagia di dunia? Kata Nabi, kamu harus berilmu. Ilmu. Terus ditanya lagi sama sahabat lagi, kalau saya kepingin bahagia di akhirat, bagaimana Nabi? Kata Nabi, dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Terus tanya lagi, ya Nabi, saya mau tanya yang terakhir, kalau saya kepingin dua-duanya agar saya bahagia di dunia dan di akhirat, kata Nabi, dengan ilmu. Oleh karena itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu pentingnya bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita. Jangan takut mencoba hal yang baru dalam pekerjaan untuk menambah tantangan dan pengalaman. Pengalaman itu harus dicari, harus dipahami, tapi pengalaman itu tidak terus kita cari dengan bekerja sendiri, tapi dengan melihat, dengan kita berkomunikasi dengan kawan-kawan, muncullah juga pengalaman dari kawan-kawan, itu juga bisa dipakai. Selanjutnya barangkali yang ketujuh, tetap saudara ketika bekerja, saudara harus rayakan kemajuan atau beri hadiah untuk diri sendiri. Saudara, reward tidak dari orang lain, karena susah didapat ketika reward dari orang lain. Maka saudara juga harus memberi reward kepada diri sendiri. Misalnya saudara karena capek, rewardnya harus istirahat. Rewardnya saudara cari makan yang menurut saudara membuat selera. Liburan tuh ya, liburan itu adalah reward. Sekecil apapun harus saudara beri reward. Dan yang terakhir, barangkali saudara harus memiliki sikap yang positif, mental yang tangguh. Mental yang tangguh, sikap yang positif. Jangan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Lihat kegagalan sebagai pembelajaran, bukan sebagai hambatan. Jika semangat
masih sulit, coba evaluasi apakah pekerjaan saat ini sesuai dengan minat atau nilai pribadi, apakah ada hal spesifik yang membuat kerja Anda menurun. Itu tetap saudara gali menjadi evaluasi, menjadi acuan untuk kita untuk berbenah. Terus berbenah, terus evaluasi, dan saya berharap sukses untuk semuanya. Sukses kita apa? Sukses kita adalah kebermanfaatan untuk orang lain. Kalau kita lebih banyak manfaat untuk orang lain, itulah sukses menurut saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, terima kasih luar biasa Pak Irjen atas motivasinya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk meningkatkan etos kerja bagi sobatan semua ya. Baik, terima kasih. Demikian bincang-bincang diskusi kita dengan Bapak Irjen, Bapak Farid Junaidi. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di topik yang lain, tentunya di jam dan waktu yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak.